Halo, selamat pagi. Suara saya bisa terdengar? Iya, Pak. Terdengar. Oke, kayaknya udah semua ya. Bentar ya, saya siap-siap dulu. Oke, saya coba saya screen untuk absen. Bukan yang ini ya. Wait, wait, wait. Kayaknya semester 4 kan? Iya, Pak. Bentar ya. Oh, Juli memang. Sebentar, sebentar. Saya coba cari. Oh, datanya ada di cloud mungkin. Ah, di sini dia. Oke, biar sama-sama cek. Sekarang tanggal 28. Oke, udah terlihat ya screen saya. Udah, Pak. Oke, dua nggak masuk berarti ada 13. Tidak bisa lah. Alfata Wibisono, Hadir, Pak. Alsya, Ada Pak. Amanda, Amanda. Oh, nggak ada. Andrian, Hadir, Pak. Aulia, Hadir Pak. Krista, ada Delia. Hadir Pak. Oke, Elvania. Banyak hadir, Fanya. Pak. Oh, si Fanya hadir. Oke. Jalu, Hadir, Pak. Lukman, Maulana Yusuf, Hadir, Pak. Muhammad Hikmal, Hikmal hadir, Pak. hadir. Oke. Putri Awalia, Hadir Pak. Syala Fit, Syala Fatihah, Hadir Fikri. Pak. Oke, ada yang mau di absen? Udah semua, Pak. Udah semua ya. Pak, izin Amanda belum masuk Pak. Tapi dia lagi masuk sih Pak. Katanya nggak bisa masuk. Maksudnya apa? Amanda lagi masuk. Izin itu telat masuk katanya. Sebentar. Oh, Iya. oke, oke. Oke. Em, ya saya sebentar ya. Kalau dari sini 3 minggu lagi
UTS. Berarti kalau lihat tanggal kemungkinan di bulan April pertengahan tanggal 16-an UTS ya. Berarti sebelum Lebaran. Oke. Kita UTS-nya kayaknya habis Lebaran, Pak. Habis Lebaran ya? Coba sebentar saya pengen. Saya itu penting. Habis Lebaran tanggal berapa itu? Ada kalender akademik. Bentar-bentar saya coba cek. Hmm, bentar ya. Jadwal. Lihat kalender akademik. Oke, ini berarti. Oh, berarti libur ya? Dari tunggu dulu. Warna siapa yang chat lagi nih? TS setelah Lebaran. Oke. Ya bulan Mei. Tapi yang tanggal ini sebentar. Tidak ada perkuliahan. Ini nggak ada perkuliahan berarti dari tanggal 10 sebentar. Iya, dari tanggal 10 sampai masuk lagi hari Rabu. Oke, berarti sampai tanggal 8 Mei. Buat di tanggal 10 sampai wow. Oke, kalau tanggal 10 April sekarang tanggal 28 berarti 2 kali pertemuan habis itu libur sekitar satu bulan. Ya hampir 1 bulan. 4 minggu lah. 1, 2, 3, 4. Oke. Udah. Oke, berarti materi yang saya kasih sebentar ya. Bapak mohon maaf, Amanda hadir, Pak. Tadi sedikit Oh. ada ketelatan, Pak. Oh iya, ya nggak apa-apa. Udah absen Amanda. Makasih, Pak. Yuk. Udah ya, udah semua di absen. Monggo dilihat dulu sebentar sebelum saya tutup. Karena banyak banget file yang saya buka. Oke. Sebentar ini tugas. Tadi ini baru minum. Oke. Udah ini udah saya kasih. Saya udah pernah kasih. Sebentar, saya pindah lokasi dulu ya. Ya, Pak. Maaf, ada iklan. Oke. Oh iya, ini saya pengen jelasin. Ini nggak apa-apa lah. Oke. Ada yang pada pakai semacam aplikasi kayak di Weaver itu, WordPress.
Ada yang pernah udah pakai belum di sini? Atau WordPress atau Blogspot? Belum pernah saya, Pak. Oh, belum. Oke. Nah, jadi pertemuan kali ini sebenarnya udah minggu pertemuan ke-6 sama ke-7, tapi nggak apa-apa, bahas aja. Oke. Nah, jadi ini saya perkenalkan dulu. Ini ada aplikasi, eh, salah satu aplikasi pembuatan web, ya. Saya lupa singkatannya. Wait ya, ada aplikasi di Mivo itu. Wait, saya lupa istilahnya. Ya Dede, Adobe bentar ya, bukan ini dia masuk pengembang. Aduh, kok saya jadi lupa lagi namanya. MCS kalau nggak salah istilah. Wait ya, bukan itu, bukan istilahnya, bukan itu. Jadi gini, di dalam membuat web itu ada dua teknik sebenarnya secara general. Satu, memakai ibaratnya benar-benar kita buat sendiri. Dari desain, dari apa kita buat sendiri. Jadi tidak berupa template. Ya. Nah, kedua, itu namanya ada template-nya. Nah, aplikasi kayak Dreamweaver, terus WordPress, nih, terus eh apalagi ada banyak sekarang di dunia, ya, termasuk semacam itu. Jadi dia berupa template. Ya, ada juga tapi yang mostly orang sering kenal itu Dreamweaver sama WordPress. Nah, ada lagi yang langsung dia kasih template template kayak gini. Jadi dia langsung kasih template. Ada yang chat lagi. Aduh, saya udah nggak bisa saya chat. Entah ada yang chat apa ini? Sebentar. Oh, Hikmal. Sebentar. Dia absen ya. Wait ya. Semester 1. Hikmal. Dia absen ya Hikmal. Oke. Udah di absen Hikmal. Oke. Nih, lihat nih. Ini udah nih. Oke ya. Kalau saya mau terkait absen, nanti saya jawab setelah saya menjelaskan aja ya. Biar nggak saya nggak bolak-balik. Tutup, tutup ini, tutup itu. Oke, saya lanjut. Ya. Jadi ada tadi baik itu berupa template ya seperti ini. Ini template-nya satu-satu. Nah, template ini berdasarkan kriteria. Misalnya kita mau buat website apa? Website buat e-commerce kah? E-commerce-nya ada juga macam-macam. Jual makanan kah? Apa untuk kafe? Atau untuk baju e-commerce, penjualan baju. Sampai desain website untuk yang sama. Jadi udah ada template-nya, tinggal dipakai.
tinggal diubah dikit-dikit. Misalnya gambarnya diganti apa, tulisnya diubah apa. Nah, salah satu situsnya itu yaitu Dreamweaver atau WordPress. Nah, Dreamweaver ini bisa diinstal, bisa juga udah ada langsung. Ini. Oke. Jadi udah ada mostly Dreamweaver itu digunakan untuk ya skala enterprise ya. Kalau mau yang free sejenis Dreamweaver ya pakai WordPress atau bukan blogger. Nah, kalau ini buat bikin blog ya. Jadi beda. Apa itu blog dengan web? Bedanya cuma dari sisi sudut pandang pengertiannya doang. Semuanya sama-sama berbasis website. Hanya kalau blog itu eh, lebih ke sisi si penulis. Pada dasarnya blog dibuat untuk menceritakan histori dari sebuah penulis, misalnya tentang persona si penulis tersebut. Kok yang sifatnya personal, ya. Nah, itu biasanya juga gratis. Nah, bedanya untuk WordPress juga hampir sama seperti blog nah Joomla. Nah, ini Joomla juga sama. Jadi ini empat ini. Facebook juga udah ada ngikut-ngikutin WordPress. Nah, dia udah ada template buat bikin website yang cuman dalam beberapa menit. Nah, ini contohnya saya started dulu ya. Kita kasih contoh. Oh, bayar. Oh, no, 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 no. Berarti saya harus login. Ini bisa gratis. Oh, kita login. Dulu saya udah punya akunnya. Sekarang kayak udah hilang. Ya. Even kalian sebenarnya bisa buat sendiri register. Coba masih bisa deh email saya dipakai. Oh, ini aja konten Google ribet. Wah, saya lupa password saya. Oke lah, intinya gitu. Atau Joomla yang saya bawa buat kemarin, bukan kemarin, beberapa bulan yang lalu. Joomla aja ya. Content management system. Astagfirullahaladzim. Namanya itu yang tadi saya cari-cari content management system. Jadi content management system itu kalau dia dibilang, gue buat website pakai content management system. Otomatis itu mengarah ke, oh lu buat web pakai template ya? Pakai content management system apa? Saya, oh gue pakai Joomla, gue pakai WordPress, gue pakai Blogger, atau dan semacamnya. Ada banyak ya. Tapi mereka disebut ada istilah yang tadi saya cari di Google itu content management system. Gitu. Jadi ini penting kenapa kalian harus tahu istilah content management system karena itu akar dari semua template website. Nah, jadi pada dasarnya seperti istilahnya content management system di dalam itu udah ada kontennya. Misalnya kita memilih sebentar ya saya coba launch dulu deh. Nih contohnya Joomla. Ini paling gampang dibanding website dan yang lain. Misalnya kita mau buat apa? Kita mau buat ya kafe aja deh biar keren. Ya kopiku. Oke. Dicek dengan basis website. Kita mau pakai yang
Mana nih versi jumlahnya? Udah yang itu saja. Aduh, saya lupa passwordnya lagi. Gimana sih? Nah, intinya, oh gini aja. Jumlah. Sambil saya jelasin ya. Jumlah. Oh, webs. Nah ini sebentar ya, saya cepetin aja. Jadi yang dia gunakan itu sekarang ini yang YouTube ini ya, dia ada makan 3 step ya. Yang pertama dia ambil template-nya dulu, pakai atau temanya di ini visit theme ya. Kemudian dia edit di wordpress.org ya. Tujuannya apa ya, dia bisa mau konten yang di WordPress itu berguna bagi dia ya, dia otomatis temanya ambil dari luar, kontennya diambil dari WordPress. Nah, yang terakhir dia hosting. Dia hosting itu apa? Dia tahu di domain, sebuah domain, di sini dia pilih namanya Niaga Hoster. Ya. Oke, lanjut lagi. Sebentar, saya share aja suaranya. Ini suaranya kan nggak di-share. Jadi kayak nggak bisa dengar. Oke, kita akan Kasih menggunakan udah tema clear dari kedengaran. Risi Theme. Untuk membuat website, teman-teman perlu beli hosting dan domain dulu. Nah, di sini aku rekomendasiin untuk menggunakan hosting dan domain dari Niaga Hoster. Kenapa pakai Niaga Hoster? Pertama karena untuk di Niaga Hoster ini harganya lumayan terjangkau ya teman-teman. Jadi di sini juga ada diskon up to 75%. Tapi yang paling penting di sini adalah layanan customer support dari Niaga Hoster itu tersedia 24 jam. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala untuk chat ke yang hosting itu ya di sini. Kemudian bisa dilihat di sini ya. Untuk paket hosting personal itu yang 3 tahun diskonnya 75%. Jadi di sini totalnya 960 ribuan. Jadi kalau dihitung ya dibagi 3 tahun itu per tahunnya cuma sekitar 300 ribuan. Iya, Nah, tapi teman-teman bisa coba juga misalkan yang paket 1 tahun itu diskonnya 50%, paket yang 2 tahun juga 50%. Nah, saran aku kalau misalkan teman-teman pengen lebih untung, ambil yang paket 3 tahun sekalian. Nah, kemudian di sini sudah gratis domain juga ya. Jadi kalian bisa masukkan nama domain kalian di sini, diketikkan aja, terus pilih ekstensinya apa, mau .com, .id atau terserah teman-teman. Nah, kalau sudah klik cek domain ini dan lihat di sini domainnya. Nah, tadi kan ada dia extension domain kan. Nah, extension domain ini nggak salah-salah. Itu ada definisinya. .com itu untuk komersial. Ya, kalau government.gov itu untuk pemerintah. Nah, terus kalau misalnya kayak kita nih, ITTS kampus itu dia .ac.id ya, ITTS kan. Nah, itu berarti akademik. Ya. Nah, dan semacamnya. Masih tersedia ya teman-teman. Jadi lihat harganya di 0 ya, karena ini sudah gratis domain. Kalau sudah semua, klik tambahkan ke cart di sini. Kemudian di sini langsung aja klik lanjutkan. Dan ini juga klik lanjutkan aja. Kemudian di sini teman-teman langsung aja kalau sudah punya akunnya bisa langsung login. Kalau belum langsung daftar aja. Klik
dashboard dari Niaga Hoster. Kemudian setelah kita membeli hosting dan domain, selanjutnya kita bisa install WordPress-nya. Kalian masuk ke dashboardnya seperti ini, kemudian klik kelola hosting di sini. Lalu masuk ke bagian cPanel di sini dan pilih. Nah, jadi cPanel itu apa? Nah, cPanel itu adalah sebuah dashboard ya, yang basicnya dia itu embedded di dalam suatu hosting domain. Ya, kayak kemarin saya nggak ngambil, ditawarin dapat project buat web. Itu dibilang cPanel-nya dia hostingnya mau buat sendiri, jadi dia nggak numpang ya kan. Kalau ini kan dia kan dia numpang nih pakai si Niaga Hoster, cPanel-nya dia pakai si Niaga Hoster, otomatis email account-nya juga nanti dia pakai dari si Niaga Hoster, jadi paling numpang lah. Nah, yang project saya itu dia nggak mau numpang, dia mau buat sendiri, standalone, ya gue buat sendiri. Nah, itu bisa. Nah, ini kita ada license-nya, beli sendiri ya, namanya aplikasi cPanel. Itu biasanya kalau udah membuat cPanel berarti udah otomatis dia pengen buat website aja. Nah, biasanya otomatis dia dapat email, dia harus buat email, dia harus buat database. Nah, oke, lanjut aja ya. Pilih aja yang all feature ini dulu. Kemudian setelah masuk ke cPanel, teman-teman masuk ke bagian di bawah, paling bawah sini ya. Teman-teman ada yang namanya Softoclaws Apps Installer, kemudian pilih yang WordPress ini. Nah, kita klik aja. Lalu teman-teman pilih tombol Install Now ini. Dan di sini teman-teman pilih ya domain yang sudah kalian beli. Kemudian di sini ini adalah SSL teman-teman. Jadi teman-teman basicnya itu dapatnya HTTP seperti ini ya. Teman-teman bisa ubah ke HTTPS seperti ini. Oke. Kemudian di sini bisa ganti nama kalian. Nah, kalau misalkan belum ada tulisannya SSL Certificate was not found, teman-teman pilih yang HTTP aja, nanti kita bisa ganti. Nah, itu sebenarnya kalau udah HTTPS, kalian harus buat sertifikat. Ya, bisa sertifikat yang ibaratnya yang gratis, ya, kayak buat sendiri, CA-nya, Certificate Authority, singkatan dari CA. Nah, nanti kalian tinggal upload, atau kalian mau pakai third party. Ya, itu terserah. Ini dia pilih pakai HTTP. Nah, bedanya apa HTTP sama HTTPS? HTTP itu pakai protokol HTTP dengan level 80, maaf. 80. Nah, dia tidak dilakukan encapsulation terhadap data websitenya, service-nya itu ibaratnya tidak di-encapsulation lah. Nah, tapi kalau HTTPS di-encapsulation, artinya di-encrypt. Ya, semua jalur yang lewat port dia itu di-encrypt. Ya, itu pakai port 443. Kalau HTTP port 80. Jadi harus udah tahu. Lanjut lagi. Masukkan SSL-nya di tahap berikutnya aja ya. Ini dipilih HTTP aja seperti ini. Nah, lalu di sini teman-teman pilih site name-nya, terserah mau di siapa. Kemudian deskripsinya juga boleh, atau di skip dulu juga boleh ya. Nah, yang paling penting di sini teman-teman di bagian admin account. Nah, di sini kalian masukkan username-nya ya, dan di sini masukkan password-nya juga. Nah, kalian bisa hide kayak gini ya. Untuk menyembunyikan passwordnya. Oke, aku masukkan dulu. Nah, kemudian di sini kalian bisa ganti ya username, misalkan nggak pakai admin juga bisa. Nah, kemudian yang bagian admin emailnya, nah ini lebih baik kalian ganti dengan email Gmail kalian aja ya. Kalian masukkan aja email Gmail kalian.
Kemudian kalau sudah, scroll aja ke bagian paling bawah, dan ini untuk memilih temanya, tapi kita skip dulu aja, langsung aja pilih tombol install ini. Kita tunggu prosesnya. Kalau ada misalkan error seperti ini, teman-teman klik aja select ini ya, kemudian langsung aja diinstal lagi. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini sudah selesai dan kita bisa buka website kita. Ini websitenya sudah atau temanya sudah bagus banget. Tinggal edit dikit-dikit udah jadi, selesai. Bener, gampang banget. Nah, kalian bisa menggunakan cara ini untuk membuat website untuk kalian sendiri ya, untuk bisnis kalian sendiri. Nah, itu singkat penjelasan tentang content management system, yaitu WordPress. Jadi kalian nggak usah ibaratnya, nah kalau ditanya, Pak, kalau detik kompas.com itu pakai content management system nggak? Enggak. Kenapa? Karena mereka udah banyak suatu hal yang customable, sangat di custom. Itu enggak. Begitu dia pakai content management system, pasti diombak lagi posisinya. Semuanya itu pasti. Jadi enggak, tapi kalau ibaratnya, kalau kalian ibaratnya ya apa sih yang ya bisa posan-posan baru lah ya, mau bikin PT, mau bikin CV, ribet gitu kan. Untuk yang ngurus bayar orang IT lagi, ya mau paling hanya buat marketing, ya buat ini pakai content management system. Berapa sih? Tadi kan bisa lihat 3 tahun harganya, saya tahu lebih 1.200.000, nggak sampai 3 tahun nih. Artinya sangat murah dibanding kita hire orang IT kalau untuk buat PT. Nah, gitu. Even itu untuk cafe, ya. Karena kayak Pizza Hut, ya, contohnya kayak Pizza Hut itu. Pizza Hut itu pakai content management system itu. Untuk biasanya dia nggak pakai yang developer web, nggak butuh dia. Kecuali untuk mobile application-nya ya dia pakai, itu memang orang IT. Tapi sisanya dia enggak. Ngapain? Nah, banyak sebenarnya restoran-restoran yang kafe-kafe itu cuman ibaratnya dia pakai content management system. Bahkan di e-commerce itu banyak banget. Ya, jadi jangan, zaman sekarang ya, dengan kemajuan teknologi sebenarnya posisi IT juga terancam ke depannya. Apalagi udah ada banyak, bukan posisi IT, banyak posisi sih sebenarnya. ChatGPT itu, nah itu yang artificial intelligence itu yang sebenarnya membahayakan pekerjaan seseorang. Ya, oke. Nah, ini contohnya, kita balik lagi ya. Intinya kan udah tahu lah apa itu content management system. Nah, ini Dreamweaver, salah satu aplikasi content management system, tapi dalam bentuk aplikasi. WordPress juga bisa, diinstal aja aplikasinya, bisa itu. Atau kita mau pakai yang di websitenya aja kayak tadi. Itu juga bisa. Even Joomla pun bisa diinstal. Tapi mostly sekarang itu yang paling sering yang diinstal itu bukan Dreamweaver. Dreamweaver udah ketinggalan sebenarnya. Zaman dulu, zaman saya ini terkenal. Zaman saya pernah pakai juga. Nah, sekarang itu dia Joomla yang lagi booming. Nah, sama, ini konsepnya sama ya. Otomatis ada requirement hardware. Contohnya untuk Dreamweaver dia harus ada Intel Pentium. Bayangin, zaman saya kan masih Intel Pentium 3. Nah, zaman kalian mau sekarang udah apa itu? Core i9 ya? Core i9 ya. Ya, ini laptop saya juga Core i9 ya. Nah, sudah lebih canggih lah. Ya, tapi intinya sama aja metodenya. Ya. Nah, ini desainnya mau seperti apa? Ini pada dasarnya cuma next aja. Hanya yang paling penting adalah dipilih aja entah
dia bahasa pemrogramannya mau apa, pemrograman webnya apa, mau PHP, apa mau ada JavaScript, ada ASP.NET, ASP JavaScript, apakah harus ada CSS dan semacamnya. Nah, nanti ini tampilan awal kalau kita udah install si CSS-nya. Atau just sekarang udah ada template, kita tinggal ngeditnya dari template, itu bisa juga. Tapi ini tampilan awalnya. Ya, ya jadi pada dasarnya di content management system ini udah ada kontennya, jadi kita nggak ngoding, kita tinggal ngedrag, pilih-pilih, cus, sudah selesai. Tapi ada yang beberapa hal yang nggak bisa di konten, nggak bisa itu kita harus edit. Ya gitu. Contohnya alert, nah itu kayak gitu-gitu nggak bisa di manajemen sistem. Jadi terbatas. Jadi kalau kalian mau bikin website cuma berupa informasi, informasi catat ya, pakai konten manajemen sistem aja. Tapi kalau ibaratnya kayak nggak harus ada ibaratnya aplikasi input, kayak input login, apalagi ada video-videonya kayak detik tuh macem-macem kan. Nah itu nggak bisa pakai CMS CMS-an. Tapi kalau cuma buat informasi ya pakai CMS aja lah, simple. Nggak usah buat lebih bagus pun tampilannya. Nah, oke, saya lanjut lagi. Nah ini button-button yang ada di Dreamweaver ya. Pada dasarnya ini sama aja sih. Kayak pasti bisa, nggak usah saya jelasin juga udah tahu ini apa. Karena ini bahasa Indonesia. Ya, jadi lebih mudah mencernanya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk content management system ini? Atau ada yang pernah buat? Gak apa-apa kita diskusi di sini. Bayangin coba ini di Mivot MX tahun 2004. Berarti kalau kedepannya buat website bisa drag and drop, ini apa? UX Iya, UI designer bisa bisa kerja sendiri dong, UX UI designer nggak butuh ini. Kalau emang iya, betul. Jadi kalau mau buat sekedar buat web hanya buat informasi ya, ya nggak apa-apa. ya. Jadi, berarti kamu punya dana buat restoran. Kan restoran-restoran itu gitu sekarang. Pak, untuk menunya Bapak bisa scan ini apa barcode-nya Bapak scan. Nanti kan kita scan otomatis pakai kamera kan, kita klik linknya otomatis ke website kan. Nah, websitenya itu berupa menu kan. Nah, itu pakai ini kan manajemen sistem ini. Menunya misalnya kayak buat lalu saya ke Bali, saya mau dari kantor, saya ke Atlas tuh punya si Hotman Paris. Nah, itu nah, pertama kali saya tuh ke Atlas itu saya dikasih barcode, saya cek. Terus, Pak, menunya kita udah di sini. Udah di situ ada minuman, mau minuman keras, minuman yang jenisnya jus, tinggal pilih aja tap-tap doang nih informasi. Nah, semacam itu. Itu. Tapi kok ya pada dasarnya tadi bilang ini hanya buat informasi. Tapi kalau dibaca udah ada kayak misalnya kayak website ITTS nih, ya itts.ac.id. Nah, itu kan kita ke website, habis itu kita bisa login. Nah, mau login sebagai dosen, apa kita login sebagai mahasiswa atau mahasiswi, bahkan ada website e-learningnya juga. Nah, itu udah disebut eh, sistem informasi berbasis website. Jadi bukan hanya untuk eh, informasi doang, tapi lebih dari situ penggunaan website itu tersendiri. Ya, gitu. Untuk tugas nggak ada, saya nggak ada kasih tugas untuk ini. Karena menurut saya pembuatan apa namanya contohnya content management system Joma ini sangat mudah dipelajari.
Ya, tuh. Nih, dia pakai ini nih Hostinger yang tadi. Oke. Nih tadi kan dia bilang HTTPS. Nah, untuk mau pakai HTTPS ini guys harus buat dulu sertifikat SSL-nya. Nah, ini ada yang gratis. Nih, sertifikat SSL gratis. Atau even sampai mau bayar juga bisa. Ini ada base.com. Jadi banyak cara. Nah, tinggal ke sini nih kalau mau gratis nih. Ya. Nah, habis itu kita websitenya apa? Langsung nanti dia create, nanti kita download. Nah, file itu nanti filenya kita upload ke tempat yang tadi. Nah, tanyaannya lebih bagus yang mana? Yang berbayar dong. Gitu. Jadi tadi bilang dia encrypt metodenya. Gitu. Jadi dia jalurnya itu jalur encryption lah. Jadi semua yang lewat jalur port 443 namanya itu udah di encrypt. Encrypt pakai SSL certificate gitu. Jadi nanti ada namanya saya udah belajar nih. Nah, apa sertifikat public, sertifikat private. Nah, sertifikat yang bisa dilihat oleh kita di sini, information secure kan contoh sertifikat public ini saya buka. Nah, ini sertifikat public nih yang bisa kita lihat. Ini sertifikat public. Nah, tapi ada namanya sertifikat private key. Nah, private key itu yang kalau kita pengen encapsulation paket data setiap frame yang dikirim itu pakai itu sertifikat private yang sebenarnya hanya dipunya oleh yang nggak di-share kemana-mana yang si pembuat si developer SSL certificate itu. Code file yang punya ya, nggak tahu sih code file ini yang punya. Oke, ada lagi ditanyakan untuk sementara ini dulu ya, karena kalau saya share materi tahu banyak nanti saya minggu depan nggak ada bahasan lagi. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau tidak, atau ada yang di absen? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada saya sudahi saja ya pertemuan minggu ini, sampai ketemu di minggu depan. Iya, Pak. Selamat siang. Oke, selamat siang semua, terima kasih. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.